Ya, pertama KPAI melihat satu kasus dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ini sudah cukup banyak ya, apalagi sudah ribuan. Nah, maka sejak awal 9 bulan terakhir KPAI terus melakukan pengawasan, kemudian melakukan survei ya, bertanya kepada anak gitu ya. Kemudian kita juga menyampaikan rekomendasi bulan Mei kemarin kepada BGN agar melakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Mulai dari soal tata kelola, kemudian termasuk soal higienitas ya, kepatuhan dalam menjalankan SOP, dan termasuk juga pelibatan para pihak ya, diantaranya ada sekolah, orang tua, pemerintah, dan para ahli gitu ya, ahli gizi, ahli kesehatan, dan seterusnya. Jadi memang ada 10 rekomendasi lah bulan Mei itu kita sampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, termasuk juga terkait adanya pusat aduan yang bisa diakses dan secara mudah ya disampaikan oleh anak atau orang tua, agar kita secara bersama-sama sejak awal bisa memitigasi terkait peristiwa atau kejadian yang tidak kita inginkan ya, seperti keracunan, makanan yang tidak layak, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bertanya kepada anak melalui survei Child Lead Research ya, dipimpin oleh 24 peneliti anak selama April sampai Agustus, dan melalui pendekatan mixed method ya, kualitatif dan kuantitatif, terkumpul 1.600 responden usia SD sampai SMA di 12 provinsi. Temuan yang positif memang perlu kita sampaikan bahwa anak-anak senang makan bersama gitu ya. Uang jajan berkurang, kemudian sudah mulai mengerti soal edukasi gizi dan makanan sehat. Itu hal-hal yang positif yang mungkin perlu kita tingkatkan gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang temuan yang negatif gitu ya, yang perlu diperbaiki, yang juga disampaikan anak terkait kelayakan makanan gitu ya. Dari 1.624 responden anak, hampir 300-nya menyatakan pernah mendapatkan makanan yang busuk, ya, makanan berbau, kemudian tidak layak, dan seterusnya. Kemudian anak juga menyampaikan terkait ketepatan waktu, ya, karena antara distribusi dari dapur ke sekolah sering berubah-ubah. Nah, dampaknya karena waktunya tidak tepat, maka anak-anak pada akhirnya ada yang sarapan duluan di rumah, kemudian ada yang jajan ya di kantin, sehingga dia kenyang gitu ya, tidak menghabiskan MBG. Nah, kemudian temuan lain juga disampaikan oleh anak adalah terkait soal higienitas gitu ya, memastikan bagaimana makanan ini memang betul-betul aman dan nyaman ya, dan bahkan di antara mereka dengan isu-isu viral dari media sosial dan media-media dan seperti radio dan seterusnya, mereka juga bertanya juga terkait bagaimana proses di dapur atau SPPG itu. Karena ya dari titik yang kita temui dari dari 6 SPPG ya yang ada mengalami masalah waktu itu, ada anak yang sudah mulai trauma untuk memakan MBG ini. Iya. Jadi ini saya kira ini jadi tantangan kita untuk memastikan program yang mulia, yang program yang tadi untuk pemenuhan gizi ini betul-betul kita berharap bisa berjalan secara baik gitu. Iya, Pak Jasra, ini juga kan banyak orang tua selain anak yang memang trauma untuk nggak mau makan MBG, bahkan takut untuk memakannya karena banyak yang busuk, kemudian ada juga yang basi. Orang tua pun melarang anak-anaknya untuk makan. Ini kan nanti akan timbul semacam sayang lah, ini nanti berarti dibuang dong kan makanannya. Itu bagaimana Pak untuk menanggapi hal ini? Iya, jadi kita juga bertanya ya, saya mendatang ada 6 SPPG, saya bertanya antara makanan yang didistribusikan dengan makanan yang kembali itu seperti apa gitu ya. Ya ada juga ditemukan hanya separuh yang dimakan gitu ya. Ada juga yang anak-anak yang nggak mau memakan karena khawatir ya. Dan ada juga orang tua pada akhirnya membuatkan bekal bagi anaknya sehingga MBG-nya tidak dimakan. Nah, saya kira tentu ini akan sangat sia-sia program ini kalau orang tua dan anak tidak merasa aman dan nyaman untuk makan MBG. Nah, tentu beberapa hal yang harus dilakukan. Saya kira satu bagaimana memastikan
makanan dan aman ini bisa dipastikan dan layak dimakan. Kemudian yang kedua, kita berharap peristiwa-peristiwa keracunan itu tidak ada lagi. Sampai sore kemarin kan masih ada, kan misalnya kalau nggak salah saya di Ciamis ya, itu ada kemarin gitu, ada 47 anak kalau nggak salah masih terjadi peristiwa yang sama. Nah, saya kira situasi-situasi ini ya harus dilakukan perbaikan, harus dengan aksi nyata sehingga anak-anak kita percaya, orang tua tidak was-was, maka program ini akan bisa berjalan secara efektif. Iya. Tapi kalau kita hanya melihat data kuantitas, data statistik dibandingkan dengan sebaran yang banyak, kemudian datanya kecil ya, saya kira ini kan tidak tepat ya, karena ini bukan penelitian. Kalau dalam penelitian saya kira nggak apa-apa gitu ya, tapi ini adalah soal nyawa manusia, yang tentu satu kasus bagi kita itu sudah banyak. Gitu. Iya, Pak Jasra, kabarnya DPR nanti hari Rabu besok ya, ini akan bersama dengan Kepala MBG, kemudian ada pihak-pihak terkait akan mengadakan semacam pertemuan untuk membahas ini. Sebelumnya kemarin juga Pak Prabowo sudah menginfokan terkait apa solusinya. Apakah KPAI juga turut serta? Karena kan sudah ada survei, kemudian ingin semacam memberi masukan lah untuk program MBG, apalagi ini berkaitan dengan anak-anak. Iya, terkait DPR kita belum dapat undangan ya sampai hari ini gitu ya. Tentu kalaupun ada undangan tentu kita akan senang untuk menyampaikan hasil pengawasan KPAI, hasil kajian kita, termasuk juga masukan-masukan para ahli, karena KPAI juga sejak awal, sejak adanya MBG sudah membentuk Pokja MBG ya, yang terdiri dari Pak ahli kesehatan, akademisi, kemudian aktivis perlindungan anak gitu ya, dan termasuk juga pemerintah. Sehingga kita juga melakukan monitoring media yang disampaikan oleh teman terkait peristiwa-peristiwa keracunan, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tentu data-data ini kalau memang dibutuhkan kami akan sampaikan, namun kami tetap walaupun tidak diundang kami akan tetap menyampaikan secara tertulis gitu ya, dari hasil-hasil kajian ini gitu ya. Termasuk juga karena KPAI adalah bertanggung jawab kepada Presiden, kami sudah bersurat juga kepada Presiden untuk memohon untuk bisa kami berkenan untuk bertemu gitu ya, dengan beliau. Tentu kami akan menyampaikan data-data yang dilakukan oleh KPAI gitu. Pak Jasra, Pak, ini survei ini dilakukan di berapa provinsi tadi Pak? 12 ya? 12 provinsi. 12 provinsi. Pak, mayoritas kita pengen tahu mayoritas anak-anak ini masih suka MBG atau enggak, Pak? Iya, jadi dari temuan dari 1.600 survei ya, memang ada hal yang disuka, ada yang tidak disuka gitu ya. Nah, hal yang tidak dia sukai misalnya gitu ya, terkait menu makanan gitu ya, menu makanan yang terasa hambar gitu ya, tidak menarik bagi mereka gitu ya. Kemudian juga mereka menyampaikan terkait